teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa materi kelas 4 dengan tema 8 dan subtema 3, yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku, yang semoga dapat membantu kalian dalam proses belajar ya teman-teman. Langsung saja yuk kita mulai. Yang pertama, kita bahas mengenai karakteristik individu terlebih dahulu ya teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Hal itulah yang membuat adanya keragaman karakteristik di sekitar kita. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk, yang artinya masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Lantas, apa sih sebenarnya karakteristik itu? Dan apa saja jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Yuk kita cari tahu. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia itu beragam jenisnya loh. Di antaranya ada fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Indonesia memiliki beragam suku loh teman-teman. Di antaranya ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Bali, dan masih banyak suku lainnya. Sedangkan untuk agama atau kepercayaan di Indonesia memiliki 6 agama yang sudah diakui, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kalian dapat menemukan berbagai karakteristik yang beragam dari setiap orang di sekitar kalian loh. Bisa dari teman sekolah, keluarga, maupun masyarakat sekitar kalian. Jadi, coba perhatikan lingkungan sekitar ya untuk menemukan berbagai karakteristik yang beragam. Kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia loh. Beberapa manfaat yang dimaksud adalah: yang pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang ketiga adalah memupuk sikap toleransi. Sekarang kita bahas mengenai cerita fiksi ya teman-teman. Pada dasarnya, cerita fiksi adalah cerita rekaan atau tidak benar-benar terjadi. Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan imajinasi atau daya pikir pengarangnya secara artistik dan intens. Cerita fiksi diwarnai oleh kultur, pengalaman batin, filosofi, religiositas, dan latar belakang pengarang lainnya. Selain itu, cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, kecerdikan, wawasan, dan penilaian pengarang terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting loh teman-teman. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik, seolah-olah benar-benar terjadi. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Selain tokoh, terdapat juga penokohan, yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokohnya, jenis-jenis tokoh, watak tokoh, dan bagaimana watak tokoh itu digambarkan oleh pengarang
agar pembaca mampu mengenal dan memahami tokoh cerita dengan baik. Pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA, kita akan membahas mengenai gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau mengalami perubahan bentuk. Gaya tidak dapat dilihat, namun pengaruhnya dapat dirasakan. Salah satu contoh peristiwa yang berhubungan dengan gaya adalah saat kita bermain ketapel. Pada saat bermain ketapel, terdapat pengaruh gaya. Gaya diberikan oleh seseorang ketika menarik ketapel dan melepaskannya, mempengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan menggunakan ketapel tersebut. Terdapat pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama adalah gaya mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya mempengaruhi bentuk benda. Yang keempat, gaya mempengaruhi arah gerak benda. Itu tadi penjelasan mengenai gaya dan pengaruhnya pada benda. Apakah sudah paham? Jika sudah, yuk kita lanjutkan pada mata pelajaran selanjutnya. Pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS, kita akan membahas mengenai pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapat dua jenis pekerjaan. Yang pertama adalah pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi pekerjaan yang dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan barang adalah tukang kayu. Tukang kayu adalah orang yang bekerja mengolah kayu menjadi barang yang dapat digunakan sehari-hari. Sedangkan salah satu contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah guru. Guru bekerja untuk mengajar, mendidik, dan membimbing siswa. Hasil dari pekerjaan guru dilihat dari perubahan yang ada pada siswanya yang kemudian dapat membaca, menulis, dan berhitung. Terdapat beberapa contoh pekerjaan lainnya yang dapat kalian temukan di lingkungan tempat tinggal kalian. Ayo coba amati pekerjaan apa saja yang dapat kalian temukan. Itu tadi penjelasan mengenai pekerjaan dan jenis-jenisnya. Apakah sudah paham? Jika sudah, yuk kita lanjutkan ke mata pelajaran seni budaya. Pada mata pelajaran seni budaya, kita akan membahas mengenai benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi merupakan benda yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau dapat dikatakan benda 3 dimensi memiliki volume dan menempati ruang. Adanya unsur volume inilah yang membedakan antara karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh benda 3 dimensi adalah lemari dan meja. Terdapat beberapa ciri-ciri benda 3 dimensi.
Yang pertama adalah mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dilihat dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, menempati ruang atau memiliki volume. Jenis-jenis benda 3 dimensi adalah yang pertama, benda kubistis. Benda kubistis adalah benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Salah satu contohnya adalah kulkas. Yang kedua adalah benda silindris. Benda silindris adalah benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Salah satu contohnya adalah gelas. Yang ketiga adalah benda bebas. Benda bebas adalah benda yang bentuknya tidak beraturan. Salah satu contohnya adalah buah-buahan. Selesai sudah penjelasan mengenai benda 3 dimensi. Apakah sudah paham? Semoga penjelasan ini dapat membantu semuanya dalam memahami benda 3 dimensi ya. Selesai sudah penjelasan kami mengenai mata pelajaran tematik untuk kelas 4 SD, tema 8, subtema 3 mengenai bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Semoga apa yang sudah kami jelaskan dapat membantu adik-adik dalam memahami materi-materi ini ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.